Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Afif dengan NIM 482010078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang relasi agama dan negara. Oke, kita masuk ke slide pertama. Indonesia, negara dengan berbagai suku, budaya, ras, serta agama yang plural. Relasi agama dan negara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi pilihan yang tepat dalam memperkokoh agama dan negara sekaligus. Kepentingan agama dijamin dan difasilitasi oleh negara, dan negara pun didukung dan dibina atas dasar agama. Dengan ini, relasi agama dan negara yang dianut oleh Indonesia adalah pola simbiotik. Nah, kita masuk slide 2. Sebenarnya ada 3 pola, yaitu pola integralistik, pola simbiotik, dan pola sekularilistik. Namun yang saya bahas di sini adalah pola simbiotik, yang dimana pola ini dianut oleh Indonesia, relasi agama dan negara. Paradigma simbiotik dianut tokoh Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Tokoh Sunni Salafi yang mengatakan agama dan negara benar-benar berkelindan. Tanpa kekuasaan, negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya, dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika. Nah, lanjut, dari sisi Islam, menurut Caterina Della Coura, relasi agama, Islam, dan politik negara tidak dapat dipisahkan. Della Coura menyebutkan dalam bukunya Islam, Liberalisme Human Rights, bahwa religion and politics are one. Jika memperhatikan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, tidak dapat dipungkiri jalinan relasi agama dan politik atau negara tersebut terjadi. Bahkan Piagam Madinah oleh beberapa ahli dianggap merupakan sebuah konstitusi dikarenakan di dalamnya membuat kontrak antara kelompok-kelompok masyarakat di Madinah yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan dan pemerintahan. Piagam Madinah sering disebut sebagai konstitusi Madinah seperti dirumuskan oleh salah seorang ahli terkemuka tentang Islam dari Barat, Montgomery Watt, yang menyebut Piagam Madinah sebagai The Constitution of Medina. Slide keempat, kita masuk slide 4, hubungan agama dan negara menurut sudut pandang konstitusi. Sebelumnya kita bicara mengenai pandangan Islam, sekarang menurut sudut pandang konstitusi. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, termasuk penempatan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Dengan pasal ini memiliki makna. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama atau causa prima, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ketiga, sila ketuhanan yang Maha Esa harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan ketuhanan yang Maha Esa, dan sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa mampu mengejawantah dalam soal kebangsaan, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak ketuhanan yang Maha Esa, seperti komunisme dan ateisme. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang relasi agama dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.